Yo guys, ketemu lagi ya dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 30 di bulan Juli ya 2023, dan seperti biasanya ya, tidak lupa ataupun tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi hari ini weekend, dan tentu saja buat kalian yang ada di keramaian ya, harus berhati-hati karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Dari data CoinMarketCap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 0,22% ya, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya di sini. Di mana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan ya, tipis di 0,84%. Begitu juga dengan Ethereum ya, turun di 0,6%. Kemudian XRP di 0,9%, kemudian BNB juga turun di 0,79%. Dan untuk Dogecoin ini cukup lumayan ya, dalam waktu 1 minggu ke belakang ini naiknya 11% guys. Nanti kita akan coba cari tahu ya kenapa kok Dogecoin ini naik padahal teman-temannya yang lain turun ya. Kemudian untuk Cardano juga turun 0,1%, Solana juga turun 0,17% ya. Kemudian untuk Tron, Polygon, Polkadot, Litecoin ini masih hijau, dan beberapa ini juga masih ada yang merah ya. Tapi rata-rata kalau kita lihat ya merah, dan pergerakannya tidak jauh berbeda dari Bitcoin guys. Pergerakan rata-rata untuk altcoin ini ada di 1-2% ya untuk perubahannya guys. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kenapa Dogecoin justru malah mengalami kenaikan ya dalam seminggu terakhir ini. Kalau kita lihat ya dari berbagai informasi, adanya tweet dari Elon Musk yang membuat bullish ya dari spekulasi para holders Dogecoin. Nanti kita akan coba cari informasinya. Dan sebelumnya kita lihat dulu untuk perkembangan ataupun pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri. Terlihat di sini ya untuk close candle hari ini hijau meskipun di bawah MA50 ya untuk time frame daily-nya. Sebenarnya kalau saya pribadi sih kurang bagus ya untuk melihat pergerakan harganya, tapi kita doakan aja semoga ini hanya sideways saja ya. Ini untuk close candle-nya besok mungkin masih di area sini aja, tidak jauh berbeda ya. Kemudian kemungkinan juga ini harga ataupun para investor pun khususnya untuk para holders Bitcoin ya, ini masih menunggu kira-kira ada informasi yang signifikan apa ya yang akan segera rilis guys. Jadi kita tunggu aja untuk pergerakan harga Bitcoin ini. Tapi secara pribadi ya kemungkinan ini akan turun dulu guys, mencoba retest di area 28.500 atau di 28.000 guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mencari area-area untuk DCA bisa manfaatin posisi-posisi tersebut guys. Oke, kita lanjut ya. Sesuai dengan apa yang tadi kita bahas ya, kenapa Dogecoin ini ada kenaikan. Kalau kita lansir ya dari harian Bitcoin Systemi, di sini diinformasikan ya bahwa gara-gara Elon Musk ini berkicau ya di Twitter ya, maka harga Dogecoin ini bisa melonjak guys. Nah, pertanyaannya apa sih yang di-tweet oleh Elon Musk ini? Nah, menurut perkembangan terakhir ya, Elon Musk ini sebagai pemilik X yang baru menulis bahwa sesuatu yang istimewa ini akan segera hadir guys dalam postingannya ya. Dan pengguna pasar mata uang kripto tampaknya mengaitkan tweet ini dengan Dogecoin guys. Dan sudah lama ya menjadi bahan spekulasi bahwa Dogecoin akan digunakan sebagai metode pembayaran di Twitter, dan tidak diketahui secara pasti apa maksud dari tweet Elon Musk tersebut ya. Namun hal ini berdampak positif pada harga Dogecoin guys. Ini terlihat pada grafik di sini ya. Ini naiknya cukup lumayan banget guys dengan Twitter yang disampaikan oleh Elon Musk ini. Dia berkata ya something special coming soon, dan menimbulkan banyak spekulasi tentu saja ya di ruang kripto khususnya untuk para holders Dogecoin. Nah, ini yang membuat harga Dogecoin kemarin itu naiknya cukup lumayan guys. Jadi kita nantikan aja kira-kira clue ini akan menjadi petunjuk buat next kejutan ya, next surprise dari Elon Musk ini kira-kira apa. Dan ini cukup menarik guys untuk diikuti. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya masih dari Yuda Today, di mana di sini diinformasikan ya bahwa pasangan untuk XRP baru ditambahkan oleh penawaran Binance US ini guys. Ini cukup menarik ya. Jadi Binance US sebagai anak perusahaan dari bursa mata uang kripto terkemuka di Binance ya, ini telah memperluas dukungan XRP-nya guys. Hal ini dilakukan hampir 2 minggu setelah mengumumkan peluncuran perdagangan XRP di platformnya pada 14 Juli ya melalui pasangan XRP USDT. Dalam tweet terbarunya ya, Binance US mengumumkan penambahan pasangan konversi baru untuk XRP ke fitur konversi Binance US yang memungkinkan ya pengguna untuk secara langsung mengonversi satu mata uang kripto ke mata uang kripto lainnya hanya dalam beberapa ketukan saja guys. Jadi XRP telah didaftarkan ulang di Binance US awal bulan ini, dan platform ini menghentikan perdagangan XRP tak lama setelah SEC mengajukan gugatan Ripple pada Desember 2020 kemarin ya. Dan juga bulan ini
beberapa bursa utama mengembalikan XRP ke platform mereka ya sebagai tanggapan atas keputusan Ripple baru-baru ini bahwa penjualan token di bursa akan melalui algoritma bukan merupakan kontrak investasi guys. Jadi ini cukup menarik ya, setelah hakim memutuskan bahwa XRP ini bukanlah sekuritas, maka banyak platform exchange ataupun pertukaran kripto yang mulai ya melisting kembali untuk support dalam pasangan transaksi untuk XRP ini guys. Ini cukup menarik ya. Kita lanjut aja untuk informasi berikutnya. Dan masih berhubungan dengan XRP ya. Kita lansir masih dari you.today, di mana di sini diinformasikan ya bahwa kemitraan baru dari Ripple ini bisa membantu meningkatkan pembayaran secara global guys. Dan untuk white papernya ini sudah dipublish. Nah ini menarik ya. Jadi dalam postingan X terbaru-baru ini, raksasa fintech Ripple mengumumkan kemitraan baru-baru ini dengan Faster Payment Council dan merilis buku putih atau white paper untuk menjelaskan bagaimana Ripple menggunakan kripto bermaksud untuk mengubah cara uang bergerak tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga secara global guys. Laporan tersebut menyatakan bahwa penciptaan mata uang kripto dan pertumbuhannya di pasar sekarang menarik ya untuk masa depan pembayaran. Ripple dan juga Faster Payment Council telah melakukan survei di mana lebih dari 300 pemimpin industri pembayaran itu ikut serta guys. Ada di antara analis, direktur, wakil presiden dan juga eksekutif tingkat C. Mereka berasal dari semua tingkatan industri, perbankan, retail, fintech, bahkan media dan juga hiburan dari total 45 negara yang tersebar di seluruh dunia. Laporan ini menekankan bahwa meskipun triliunan US dollar terus dikirim ke seluruh dunia menggunakan sistem pembayaran yang kuno dan mahal, mata uang kripto dan juga teknologi DLT menghadirkan tempat yang berkembang untuk meningkatkan cara-cara untuk memindahkan pembayaran di seluruh dunia, dan ini termasuk biaya yang lebih rendah dan transparansi yang lebih baik. Sebanyak 97% dari responden berpendapat ya bahwa blockchain dan juga kripto dapat mengubah industri pembayaran secara signifikan selama 3 tahun ke depan guys, terutama pembayaran lintas negara. Dan lebih dari 50% orang yang berpartisipasi dalam survei percaya ya bahwa mayoritas pedagang akan mulai menerima kripto dalam 1 atau 3 tahun mendatang. Mereka menyebutkan pengurangan biaya sebagai fitur yang paling menarik dari mata uang digital. Ripple telah dikenal untuk mengubah lingkup pembayaran lintas batas dengan teknologi ODL-nya yang memungkinkan pengiriman dana dalam jumlah besar menggunakan XRP. Dan baru-baru ini, seperti yang dilaporkan oleh you.today ya, raksasa fintech ini juga mulai memasuki ranah stablecoin dan juga CBDC guys. Jadi keren banget yang dilakukan oleh XRP ini. Dan tentu saja jika banyak inovasi yang dilakukan oleh XRP, maka kedepannya ya untuk adopsi kripto khususnya untuk XRP ini bakal masif banget guys. Apalagi kita bisa bilang ya sebagai blockchain yang bisa digunakan atau mensupport untuk semua transaksi perbankan, ini tentu saja XRP mempunyai suatu potensi yang sangat besar banget guys kedepannya. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai menyesal untuk tidak memiliki XRP ya, karena kalau seandainya ya prediksi yang dilakukan oleh beberapa analis ya, ini bisa saja menjadi kenyataan guys, di mana XRP ini bisa tembus ya sampai $100 lebih. Ini keren banget guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian AMB Crypto ya, di mana di sini diinformasikan bahwa dengan dukungan dari Binance, ini apakah stablecoin FDUSD ini bisa meniru prestasi dari TUSD guys. Jadi FDUSD diperdagangkan dengan harga premium dari stablecoin terbesar di dunia USDT secara singkat pada tanggal 28 Juli kemarin. Dan hal itu mencerminkan permintaan yang lebih besar ya untuk aset yang baru saja didaftarkan ini guys. Jadi stablecoin First Digital USD atau disingkat FDUSD membuat awal yang mengesankan ya setelah terdaftar di bursa Binance awal pekan ini guys. Menurut penyedia data aset digital Kaiko, FDUSD diperdagangkan dengan harga premium dari stablecoin terbesar di dunia yaitu Tether atau USDT secara singkat pada tanggal 28 Juli ya, yang mencerminkan permintaan yang lebih besar untuk aset yang baru saja terdaftar ini guys. Jadi stablecoin yang didukung USD ini dimulai dengan gemilang ya, dan mencatat 5 juta volume perdagangan per jam pada hari pencatatannya. Namun seperti yang ditunjukkan di atas ya, volume telah sangat menurun sejak saat ini guys, dan akibatnya patokan FDUSD juga stabil di $1 pas. Dan pada saat artikel ini ditulis berdasarkan data dari CoinMarketCap, FDUSD adalah sebuah stablecoin ya yang didukung USD 1:1 yang diterbitkan oleh First Digital Labs yang berbasis di Hong Kong guys. Dan koin ini terdaftar sebagai bagian dari program perdagangan tanpa biaya Binance yang sekarang populer ya dengan semua pasangan perdagangan spot termasuk FDUSD dengan USDT yang dibebaskan dari biaya pembuat dan juga pengambil. Pembebasan biaya pertukaran mungkin berkontribusi pada melonjaknya volume koin seperti yang telah disoroti sebelumnya ya.
Dan perlu dicatat bahwa Binance menggunakan strategi promosi yang sama untuk mempromosikan stablecoin lain seperti TrueUSD ya. Dukungan agresif Binance terhadap stablecoin yang lebih baru harus dilihat dalam konteks tahap penghentian Binance USD atau BUSD ya, yang pernah bersaing untuk mendapatkan mahkota stablecoin dengan Tether guys. Kejatuhannya dimulai setelah regulator yang berbasis di New York menginstruksikan perusahaan penerbit Paxos untuk menghentikan pencetakan token baru guys. Dan saat itu ya, Binance berusaha menjauhkan diri dari BUSD dan ingin mempromosikan stablecoin yang lain. Pada saat artikel ini ditulis ya, USDT menguasai 66% ya untuk pangsa pasar secara keseluruhan setelah diuntungkan oleh penurunan USD Coin atau USDC, DAI, dan juga BUSD guys. Dominasi USDT dapat dipastikan dengan fakta bahwa kapitalisasi pasarnya 2 kali lebih tinggi ya daripada valuasi pasar gabungan dari 4 stablecoin berikutnya dalam daftar. Peluncuran FDUSD sempat terperosok dalam kontroversi setelah seseorang pengguna Twitter populer menuduh adanya hubungan ya antara pendiri Tron yaitu si Justin Sun dan juga kustodian First Digital guys. Namun belum ada bukti ya yang menunjukkan hal semacam ini di mata publik. Jadi kita tunggu aja kira-kira FDUSD ini akankah bisa sebesar stablecoin yang lain. Ini cukup menarik guys untuk diikuti. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari bitcoin.com dan ini untuk informasi aja ya. Jadi kita telusuri kira-kira landscape untuk Bitcoin wrap atau Bitcoin yang dibungkus teknologi blockchain yang lain ya, dimana 86.000 Bitcoin ini telah keluar ya untuk sirkulasinya dalam 1 tahun terakhir ini guys. Jadi untuk informasi aja, wrap Bitcoin ini sebenarnya adalah Bitcoin yang dibungkus dengan teknologi blockchain lain guys. Karena Bitcoin ini tidak ada ya di blockchain Ethereum, Solana, dan juga blockchain-blockchain yang lain. Artinya untuk bisa mentransaksikan teknologi ataupun koin Bitcoin ini, maka harus dibungkus dengan teknologi blockchain yang lain. Jadi, seumpama ingin mentransaksikan Bitcoin di jaringan Ethereum, maka harus dibungkus dengan teknologi dari Ethereum itu sendiri. Begitu juga dengan blockchain yang lain guys. Intinya seperti itu ya. Dan wrap Bitcoin ini sebenarnya ya Bitcoin sesungguhnya ya. Artinya apa? Jika terjadi sesuatu ataupun adanya penurunan sirkulasi ataupun transaksi yang besar, ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi harga Bitcoin itu juga guys. Sebagai gambaran ya, mundur ke 13 Juli 2022 ya, ketika pasukan wrap Bitcoin yang beredar mencapai sekitar 247.832 wrap Bitcoin. Dan hari ini jumlah tersebut telah berkurang menjadi 161.460 wrap Bitcoin. Ini berarti ya pengurangan lebih dari 86.000 wrap Bitcoin atau penurunan signifikan di 34% dalam pasokan yang beredar selama setahun terakhir ini. Selain itu ya, perbandingan valuasi pasar wrap Bitcoin menunjukkan pertumbuhan yang substansial, naik dari sedikit di atas 3 miliar dolar pada 2 Januari 2023 menjadi angka jauh lebih mengesankan ya, yaitu di 4,73 miliar dolar hari ini. Namun peningkatan nilai ini terutama berasal dari apresiasi harga Bitcoin tentu saja ya, yang diperdagangkan pada 16.662 dolar per unit pada 2 Januari kemarin. Dan sekarang setiap koin Bitcoin memiliki harga di 29.328 dolar, menandai lonjakan lebih dari 65% sejak awal tahun. Mengingat bahwa harga wrap Bitcoin ditambatkan ke Bitcoin dengan basis 1:1 ya, sehingga kapitalisasi pasar wrap Bitcoin juga mengikutinya, meskipun pasokan yang beredar menyusut ya sebesar 22.088 wrap Bitcoin pada periode yang sama. Dengan demikian, dari total penurunan 34% sejak tahun lalu, maka 12,03% dari pengurangan tersebut terjadi pada tahun 2023 ini saja guys. Khususnya ya di dalam jaringan Ethereum, wrap Bitcoin memiliki total 74.191 pemegang, namun bagian terbesar dari pasokan, tepatnya di 51,5% ya, berada di bawah kendali 10 alamat teratas guys. Token wrap Bitcoin berbasis ERC20 ini tersebar di banyak platform keuangan terdesentralisasi ya atau DeFi, seperti contohnya ada AAV, Compound, dan juga Arbitrum. Faktanya, 100 alamat berbasis Ethereum teratas menguasai 75,16% dari total pasokan wrap Bitcoin. Selain Ethereum, wrap Bitcoin juga dapat digunakan di blockchain lain termasuk Arbitrum, Cronos, Phantom, Polygon, Solana, dan juga Avalanche. Ini menarik ya. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya, dan ini kabar terbaru dari BRICS, dimana seperti yang diinformasikan dari bitcoin.com ya, bahwa China ini menghadapi posisi terhadap ekspansi BRICS yang cepat ya dari
India dan Brasil guys. Ini berdasarkan laporannya ya. Dimana di sini ya India dan Brasil menolak upaya China untuk memperluas BRICS guys. Jadi para pejabat yang mengetahui diskusi-diskusi mengenai komposisi masa depan blok negara-negara berkembang BRICS ini telah mengungkapkan ya bahwa India dan Brasil ini menolak tawaran China untuk memperluas kelompok ini dengan cepat guys, yang saat ini juga mencakup Rusia dan juga Afrika Selatan. Menurut sebuah laporan dari Bloomberg, New Delhi dan juga Brasilia telah menyampaikan keberatan mereka ya dalam pembicaraan persiapan untuk pertemuan puncak organisasi ini yang akan datang ya di Johannesburg ya. Selama forum pada tanggal 22 sampai 24 Agustus, kelima negara ini akan mendiskusikan penerimaan anggota baru. China telah berulang kali melobi ya untuk ekspansi selama pertemuan-pertemuan tersebut, dan kata para pejabat yang tidak mau disebutkan namanya, Indonesia dan juga Arab Saudi telah disebut-sebut sebagai kandidat, sementara puluhan negara lain juga telah mengajukan permohonan ataupun menunjukkan ketertarikan mereka ya untuk bergabung dengan BRICS. Banyaknya calon anggota telah memicu kekhawatiran di Barat bahwa aliansi ini dapat menjadi penyeimbang bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Brasil berharap untuk menghindari perluasan sebagian karena kekhawatiran tersebut. Sementara India mencari aturan yang ketat ya untuk asosiasi negara-negara lain tanpa secara resmi memperluas BRICS. Keduanya ingin mendiskusikan pemberian status pengamat kepada para kandidat di pertemuan puncak. Negara tuan rumah yaitu Afrika Selatan mendukung untuk mempertimbangkan opsi-opsi keanggotaan yang berbeda ya, tetapi tidak selalu menentang ekspansi, kata dua pejabat tersebut. Pertemuan para pemimpin BRICS tahun lalu mengesahkan perluasan keanggotaan, menambahkan lebih banyak anggota ke BRICS adalah konsensus politik dari kelima negara BRICS. Kementerian Luar Negeri Cina menunjukkan dalam sebuah pernyataannya guys. Dan keputusan apapun pada KTT bulan Agustus nanti akan membutuhkan konsensus di antara negara-negara anggota saat ini yang bertemu pada saat meningkatnya ketegangan antara Washington dan juga Beijing serta bentrokan geopolitik dengan Rusia dengan sanksi-sanksi barat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diberlakukan atas invasi ke Ukraina guys. Pekan lalu ya, kantor Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengumumkan bahwa mitranya dari Rusia yaitu Vladimir Putin tidak akan menghadiri pertemuan ini secara langsung karena dakwaan dan juga surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuknya oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC atas perang Ukraina. Laporan ini juga mengungkapkan ya bahwa setelah penentangan India terhadap dorongan Cina untuk melakukan ekspansi, peraturan-peraturan untuk masuk telah disusun dan akan dibahas pada pertemuan para pemimpin bulan depan menurut dua pejabat India. Sementara berusaha menghindari konfrontasi di BRICS, Brasil sedang berusaha ya untuk menolak tekanan Cina untuk menjadikannya sebuah badan antagonis yang menantang G7, kata seorang pejabat Brasil. Dan negara ini mengusulkan ya untuk membuat kategori pengamat dan negara mitra untuk para kandidat yang akan mendahului keanggotaannya secara penuh guys. Jadi cukup menarik ya, memang banyak kontroversi yang terjadi di BRICS ini dan tentu saja ini akan menjadi pertanyaannya, apakah dengan bergabungnya banyak-banyak negara yang sangat tertarik ya untuk mengikuti jejak langkah dari BRICS ini, karena tentu saja efeknya akan sangat besar sekali ya, dan bisa dianggap ini sebagai kekuatan baru untuk bisa melawan Amerika Serikat dan juga Uni Eropa guys, baik dalam segala bidang ya, dari perdagangan ataupun dari pertahanan secara keseluruhan ya. Ini cukup menarik untuk diikuti, nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang menarik ya. Dan tentu saja guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya, dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.